Serangan drone menghantam kilang minyak Lanas di kota Erbil, wilayah Kurdistan, Irak pada hari Sabtu. Serangan memicu kebakaran dan menyebabkan penghentian sementara operasional kilang minyak tersebut hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pihak berwenang kini memperketat pengamanan di fasilitas energi di Erbil untuk mengantisipasi serangan lanjutan. Di hari yang sama, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak dilaporkan menjadi sasaran serangan rudal Iran. Terlihat kobaran api dan asap tebal membumbung dari dalam kompleks diplomatik tersebut. Insiden ini menandai serangan kedua terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad sejak dimulainya konflik yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran. Media Iran melaporkan bahwa serangan tersebut menargetkan sistem pertahanan udara kedutaan dan mengklaim berhasil menghancurkan landasan helikopter di dalam kompleks tersebut. Hingga saat ini, pihak otoritas terkait masih melakukan pendataan terhadap dampak kerusakan. Kepulan asap hitam membumbung di atas area kilang minyak di dekat pelabuhan di Fujairah, Uni Emirat Arab. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Benarkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang kita lihat di layar televisi adalah sosok asli atau sekedar rekayasa komputer? Dugaan penggunaan teknologi deepfake kini mengguncang publik, mulai dari kejanggalan fisik hingga spekulasi kondisi sang pemimpin sebenarnya. Perang informasi pun kian panas. Publik kini menyoroti tajam rekaman video terbaru Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kejanggalan paling fatal muncul saat netizen menemukan adanya jari ke-6 dari tangan sang pemimpin di tengah konferensi pers. Kejanggalan teknologi AI dalam menyusun anatomi tubuh ini memicu keraguan massal. Tak heran saat muncul video lanjutan Netanyahu yang sedang santai menyeruput kopi, mesin deteksi AI langsung memberikan vonis ini adalah konten deepfake atau palsu. Pertanyaannya, siapa yang bermain di balik layar? Muncul dugaan kuat bahwa tim intelijen sedang menggunakan video berrekayasa untuk menyembunyikan lokasi bunker Netanyahu agar tidak terendus serangan presisi. Namun ada pula kemungkinan bahwa ini adalah propaganda hitam dari pihak lawan dengan menyebarkan video AI yang sengaja dibuat tak sesuai anatomi. Musuh ingin membangun narasi bahwa Netanyahu sebenarnya sedang kritis atau tewas demi menghancurkan moral pasukan di lapangan. Terlepas dari siapa pelakunya, fenomena ini membuktikan bahwa piksel kini menjadi senjata yang sama mematikannya dengan peluru. Strategi menampilkan ketenangan pemimpin melalui video AI bertujuan mengecoh lawan dan menenangkan warga. Namun di era transparansi digital, setiap distorsi gambar sekecil apapun justru jadi bumerang yang meruntuhkan kredibilitas negara di mata dunia. Pemirsa, berikutnya kita akan menuju ke Komisi 3 DPR untuk mengikuti perkembangan penyidikan kasus penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus. Perkembangan informasi yang tidak tepat. Saya aja sampai kemarin malam masih pikir itu gambar beneran. Ya. Ternyata saya cek, saya telepon, wah itu AI bang, kata teman-teman di Polri. Jadi apalagi di masyarakat, ya saya minta tolong ya situasi seperti ini. Harus sangat responsif ya teman-teman Polri ya merespon ini ya kepada masyarakat ya kita berterima kasih antusiasmenya ya masyarakat antusias untuk bagaimana pelaku bisa tertangkap. Niatnya itu pasti ya kan, nggak ada niat lain-lain masyarakat selama nggak ada niat yang baik, tapi berhati-hati jangan sampai niat baik kita justru menjadi masalah lain. Oke ya, terakhir ya. Oke. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari DPR kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, mengenai serangan ke Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman peluncuran rudal salvo balistik dalam gelombang ke-51 operasi True Promise 4. Rekaman tersebut dibagikan Korps Garda Revolusi Iran menunjukkan puluhan rudal tengah disiapkan untuk diluncurkan. Korps Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa serangan itu diarahkan ke pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di pangkalan udara Al-Kharj di Arab Saudi.
Hal ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis rekaman serangan Amerika Serikat di Pulau Karg, pusat ekspor minyak utama Iran yang bertanggung jawab atas sekitar 90% ekspor minyak mentah negara tersebut. Ya, sebelumnya Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan drone dan rudal milik Angkatan Udara yang menargetkan pangkalan-pangkalan tentara Amerika dan juga Israel. Serangan ini disebut sebagai gelombang ke-50 dalam operasi True Promise 4. Militer Iran menyatakan operasi dilakukan menggunakan drone bunuh diri dan drone presisi yang menargetkan pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Diduga drone dari Amerika, Korps Garda Revolusi Islam merilis video keberhasilannya menghancurkan pesawat tak berawak tersebut. Sebuah tayangan dari IRGC memperlihatkan puing-puing logam yang masih terbakar dan satu baterai yang bertuliskan Made in USA. Penghancuran diduga drone Amerika ini terjadi di Bandar Udara Abbas. Hingga video ini ditayangkan, pihak Amerika belum memberikan komentarnya. Kejadian ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Angkatan Laut dan Udara Iran telah dihancurkan. Pemirsa, Iran terus membombardir fasilitas strategis Irak. Di hari yang sama serangan udara Iran menghantam kilang minyak Lanas di Kurdistan dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad. Serangan drone menghantam kilang minyak Lanas di kota Erbil, wilayah Kurdistan, Irak pada hari Sabtu. Serangan memicu kebakaran dan menyebabkan penghentian sementara operasional kilang minyak tersebut hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pihak berwenang kini memperketat pengamanan di fasilitas energi di Erbil untuk mengantisipasi serangan lanjutan. Di hari yang sama, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak dilaporkan menjadi sasaran serangan rudal Iran. Terlihat kobaran api dan asap tebal membumbung dari dalam kompleks diplomatik tersebut. Insiden ini menandai serangan kedua terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad sejak dimulainya konflik yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran. Media Iran melaporkan bahwa serangan tersebut menargetkan sistem pertahanan udara kedutaan dan mengklaim berhasil menghancurkan landasan helikopter di dalam kompleks tersebut. Hingga saat ini, pihak otoritas terkait masih melakukan pendataan terhadap dampak kerusakan. Kepulan asap hitam membumbung di atas area kilang minyak di dekat pelabuhan di Fujairah, Uni Emirat Arab. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu setelah sebuah drone dicegat dan meledak di area kilang minyak. Menurut